Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herpin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Helenita Suryani dengan NPM 221020072 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkawinan dalam hukum Islam. Pengertian, nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum nikah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi wa min kulli shay'in khalaqna zaujaini la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Adapun rukun nikah yaitu yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua adanya mempelai perempuan, yang ketiga adanya wali, yang keempat 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima ijab dan kabul. Syarat nikah yaitu syarat mempelai laki-laki. Yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri, yang kedua kemauan sendiri atau merdeka, yang ketiga jelas identitasnya, yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Syarat nikah bagi mempelai perempuan yaitu yang pertama tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak berstatus istri yang masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima kemauan sendiri atau merdeka, yang keenam jelas identitasnya, yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Syarat-syarat untuk wali, yang pertama laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, dan yang keenam sedang tidak ibadah ihram. Syarat-syarat saksi, yang pertama laki-laki, kedua baligh, tiga sehat akalnya, empat adil, lima mendengar dan melihat, enam tidak dipaksa, tujuh tidak sedang ibadah ihram, delapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Syarat ijab dan kabul yaitu yang pertama ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Keduanya harus mumayyiz. Yang kedua dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Perkawinan dalam hukum perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berasaskan monogami dan berlaku mutlak, artinya setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Yang kedua terdapat dalam pasal 126 KUH Perdata.
Hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH Perdata. Dan yang ketiga yaitu KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUH Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Larangan perkawinan. Perkawinan dilarang antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 KUH Perdata. Yang kedua, ipar laki-laki dan ipar perempuan. Paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan laki-laki saudara atau cucu laki saudara. Hal tersebut diatur dalam pasal 31 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim. Hal tersebut diatur dalam pasal 32 KUH Perdata. Yang terakhir yaitu mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir, jika belum lewat waktu 1 tahun. Hal tersebut diatur dalam pasal 33 KUH Perdata. Pemberitahuan pencatatan dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan hendaknya itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Yang kedua, sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumuman dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register catatan sipil diselenggarakannya. Yang selanjutnya itu nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri, dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Selanjutnya yaitu hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Yang terakhir yaitu jika kedua calon suami istri tidak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak. Hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain adalah: yang pertama, suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Yang kedua, suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Yang ketiga, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Yang keempat, suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Yang kelima, setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Yang keenam, setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Yang selanjutnya, suami tidak dibolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Kemudian setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Dan setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Kemudian setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suami untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 111 KUH Perdata. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.